Halo, ketemu lagi bersama saya Budi Tias di channel Autofun Indonesia. Saat ini kita berada di Proving Ground Bristol di Karawang. Dan bersama kita adalah Honda CR-V Facelift generasi kelima yang sudah diperkenalkan di Indonesia sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu. Mobil ini mengalami beberapa perubahan dibandingkan CR-V generasi kelima sebelumnya, dengan beberapa perubahan di bagian eksterior, interior, dan juga fitur-fitur tambahan yang lebih keren. Di bagian eksterior, perubahan paling utama dapat dilihat di bagian depan, terutama pada bagian grill dan bumpernya. Bumper model baru dengan aksen warna perak, juga ada DRL yang sekarang horizontal. Kemudian, kalau di bagian sampingnya, kita bisa lihat bahwa desain velgnya baru, dengan dual tone, dengan warna yang cenderung lebih gelap, sehingga membuat mobil ini tampil lebih sporty. Sementara di bagian belakang, perubahan paling ketara ada pada bumper, serta knalpot yang kini berbentuk trapesium. Untuk fiturnya, di bagian dalam, sekarang panel instrumen menggunakan layar LCD. Head unit juga menggunakan layar sentuh LCD 7 inch, dengan kemampuan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Yang menarik, Honda tetap mempertahankan fleksibilitas atau kepraktisan yang dimiliki oleh CR-V dengan tempat duduk depan yang bisa diatur secara elektrik, baik di penumpang maupun pengemudi, kemudian kemampuan mengangkut 7 penumpang, serta di bagian belakang sekarang tersedia power tailgate, sehingga memudahkan pemilik CR-V untuk membuka pintu bagasi belakang hanya dengan menggunakan sensor gerakan kaki. Ada satu fitur paling signifikan yang didapatkan oleh Honda CR-V Facelift, terutama pada varian tertingginya yaitu Prestige, yaitu adalah fitur Honda Sensing. Fitur Honda Sensing yang dimiliki oleh Honda CR-V Facelift ini hampir serupa dengan Sensing yang ada pada Honda Accord yang sebelumnya pernah kita coba. Fitur Honda Sensing yang terdapat pada Honda CR-V Facelift ini terdiri dari Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assistance System, Road Departure Mitigation, Collision Mitigation Braking System, serta Auto Headlights. Kita akan coba fitur Honda Sensing tadi, tapi sebelum kita mengendarainya, ada satu fitur baru, yaitu Remote Engine Start yang dimiliki oleh Honda CR-V, yang memungkinkan kita untuk menyalakan mesin mobil, juga AC di dalamnya sekaligus, tanpa perlu masuk ke dalamnya, hanya dengan menggunakan remote yang tersedia. Di remote ini ada 4 tombol yang bisa kita pakai untuk membuka dan mengunci pintu, serta tombol untuk membuka bagasi belakang, serta tombol untuk menyalakan mesin. Kita cukup menekan tombol yang untuk menyalakan mesin dalam kondisi pintu terkunci. Impresi pengendaraan Honda CR-V Facelift ini, yang pertama kali saya rasakan adalah kenyamanannya. Mulai dari visibilitasnya yang sangat menunjang pengendaraan yang asik, karena bangkunya dapat di-setel secara elektrik sehingga akurat, dan lingkar kemudinya dapat diatur balik tilt dan teleskopik. Salah satu hal yang terasa berbeda pada Honda CR-V Facelift ini adalah suspensinya yang bisa dibilang justru lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Nggak seperti mobil-mobil Honda lain yang cenderung lebih kaku, dan saya rasakan CR-V ini malah cenderung lembut. Salah satu indikasinya adalah pada saat kita bermanuver cukup kuat, mobil ini cenderung memiliki body roll yang cukup terasa ya, terasa lebih limbung. Itu saya rasakan waktu mencoba mobil ini di sirkuit kecil di Bristol ini, dan memang membutuhkan sedikit effort, membutuhkan sedikit adaptasi untuk bisa mengendalikan mobil ini. Tapi ada satu hal yang tetap menunjang nilai-nilai sporty dari Honda CR-V ini, adalah mesin 1,5 liter turbo yang digunakan di balik kap mesin mobil ini. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 190 PS,
serta torsi maksimum sampai dengan 240 Nm. Itu adalah salah satu poin yang membuat mobil ini tetap terasa sporty. Dalam pengujian yang kami lakukan, akselerasi Honda CR-V facelift ini dari 0 hingga 100 km per jam kami dapat tempuh kurang dari 10 detik, kira-kira 9,6 detik. Tapi yang menarik adalah akselerasi menengah mobil ini. Ya, adanya sedikit gejala turbo lag memang membuat akselerasi awal mobil ini terasa kurang menggigit. Tetapi di pertengahan, di akselerasi medium, mobil ini memberikan akselerasi yang baik karena turbonya sudah bekerja secara optimal. Dan penggunaan mesin 1,5 liter turbo ini juga menjadi salah satu solusi untuk menyuguhkan tak hanya performa yang menarik, tapi juga konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang cukup irit. Dalam pengujian konsumsi bahan bakar yang kami lakukan kemarin, untuk pengujian konsumsi bahan bakar dalam kota, kami meraih 11,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Sementara untuk konsumsi bahan bakar luar kota dengan simulasi yang kami lakukan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata sekitar 79 km per jam, kami berhasil meraih konsumsi bahan bakar sekitar 14 km per liter. Untuk mobil dengan performa seperti ini, dengan kenyamanan seperti ini, bisa dibilang itu adalah suatu hal yang memuaskan. Oh ya, soal pengendaraan juga masih ada satu hal yang bisa dibilang cukup menyenangkan adalah kekedapan mobil ini. Memang di kecepatan tinggi, mobil ini akan diganggu oleh suara dari bagian bawah mobil serta angin di sekitar pilar A. Tetapi dalam kondisi di kecepatan sekitar 60 sampai 100 km per jam, hal itu tidak terlalu mengganggu. Intinya, pada pengendaraan mobil ini, Honda CR-V facelift ini masih tetap menyuguhkan nilai sporty yang dihasilkan dari performa mesinnya, tapi juga memadukan dengan suspensi yang nyaman. Sehingga menurut saya, soal pengendaraan, mobil ini memberikan kombinasi yang justru semakin baik sebagai sebuah SUV keluarga. Nah, setelah ini kita akan coba langsung mengenai fitur Honda Sensing yang dimiliki oleh Honda CR-V facelift ini. Seperti apa fitur Honda Sensing yang dimiliki oleh CR-V facelift ini? Kita akan simulasikan setelah ini. Salah satu fitur utama dari Honda Sensing yang dimiliki oleh Honda CR-V facelift ini adalah Adaptive Cruise Control. Dengan Adaptive Cruise Control, kita bisa mengatur kecepatan mobil ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi secara pintar, Honda Sensing akan menjaga jarak aman dengan mobil yang ada di depannya. Kita ambil contoh dengan kecepatan seperti ini, saat kita setting di 86 km per jam misalnya, tetapi mobil di depan kecepatannya lebih lambat, maka secara otomatis Honda CR-V ini akan mengurangi kecepatannya dan menjaga jarak aman dengan mobil yang ada di depannya. Bahkan pada saat kita berusaha mendekat ke mobil tersebut, maka saat kita lepas gas, Honda Sensing akan melakukan pengereman. Nah, seperti sekarang kita lihat, mobil di depan melakukan pengereman karena akan berbelok, otomatis mobil kita juga akan melakukan pengereman. Adaptive Cruise Control ini bahkan sudah dilengkapi dengan Low Speed Follow, sehingga kita jika mengikuti mobil di depan dan mobil di depan itu akan terus melambat, anggaplah misalnya dalam kondisi lalu lintas padat dan kemudian menjelang macet, saat mobil di depan mengurangi kecepatan terus-menerus dan kita berada di belakangnya, kita juga akan mengurangi kecepatan mobil ini. Bahkan bisa sampai berhenti sama sekali. Seperti kita lihat, mobil di depan mengurangi kecepatan terus, bahkan sampai berhenti. Ya, dan kita ikut berhenti. Itu adalah fitur Adaptive Cruise Control dengan Low Speed Follow. Ada salah satu fitur Honda Sensing lainnya yang disebut sebagai Collision Mitigation Braking System. Ya, gampangnya adalah mobil ini bisa
ngerem sendiri kalau misalnya di depan ada hambatan yang tiba-tiba muncul atau mobil di depan tiba-tiba berhenti mendadak tanpa kita mengaktifkan adaptive cruise control misalnya. Tapi ini harus diketahui bahwa ini hanya sebagai pembantu pengereman. Pertama kali mobil akan memberikan peringatan pada kita bahwa kita terlalu dekat dengan mobil yang ada di depannya. Oke, misalnya kita dalam kecepatan tinggi, terus kemudian kita ada di belakang mobil, nah akan ada peringatan seperti itu. Untuk selanjutnya, maka tidak hanya sekedar melakukan peringatan, tanda peringatan, bahkan mobil bisa mengerem untuk memperkecil resiko yang terjadi akibat benturan yang mungkin terjadi. Intinya bahwa fitur ini itu hanya untuk mengurangi resiko sehingga dalam kondisi seperti apapun sebenarnya pengemudi harus berada dalam kendali penuh terhadap kendaraannya. Fitur lainnya dari Honda Sensing adalah RDM atau Road Departure Mitigation. Jadi dengan Road Departure Mitigation ini, mobil akan memberikan sebuah tanda atau peringatan saat mobil kita ini meninggalkan jalan. Dengan kamera yang ada pada Honda CR-V ini, dia bisa melihat apakah kita tetap berada di marka atau di lajur yang benar. Jika kita misalnya melenceng, maka mobil ini akan memberikan peringatan berupa suara dan getaran pada setir. Ini bisa kita lihat di sini, oke? Seperti itu. Ada tanda kuning di dashboard dan setir bergetar, kemudian dia mengarahkan kepada lajur yang seharusnya. Sekali lagi. Oke, seperti itu. Dan fitur penting lainnya pada Honda Sensing adalah LKAS atau Lane Keep Assist System. Dengan mengaktifkannya pada tombol di sebelah kanan kemudi, ada logo setir dengan 2 garis di kiri kanannya. Kita aktifkan di situ, bisa dilakukan bersamaan dengan Adaptive Cruise Control. Maka Honda Sensing akan mempertahankan posisi mobil ini agar selalu berada di tengah marka pada lajur yang sudah dikehendaki. Mobil ini akan mencegah kita keluar ke kiri atau ke kanan, kecuali kita ingin menyusul dengan memberikan sein terlebih dahulu. Seperti ini prosesnya. Kita sudah aktifkan dulu LKAS, kita sekalian aktifkan Adaptive Cruise Control. Nah, kita akan berada di lajur seharusnya. Pada saat mobil ini melaju melewati lajur yang sebelah kiri, maka otomatis dia akan menyesuaikan lagi posisinya. Otomatis mobil akan bergerak sesuai dengan lajur yang sudah ditetapkan. Memang ada salah satu kelemahannya adalah LKAS itu juga tidak sepenuhnya menggerakkan lingkar kemudi. Maka pada saat tangan terlepas dari kemudi, untuk beberapa detik, mungkin sekitar 10 atau 13 detik seperti yang kita ketahui pada Honda Accord, maka mobil akan memberikan peringatan yang menyuruh kita untuk kembali memegang kemudi. Artinya adalah bahwa seperti tadi saya katakan, sepenuhnya kendali harus tetap berada pada pengemudi, dan fitur Honda Sensing, semua fitur Honda Sensing hanya memberikan bantuan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan resiko yang mungkin dihadapi di jalan, agar dapat meminimalisasi resiko. Kesimpulannya, dengan Honda Sensing, ini bisa membuat Honda CR-V facelift ini tidak perlu malu dengan bandrol harganya yang hampir menyentuh 600 juta. Tepatnya 577 juta. Karena kita tahu ada satu kompetitornya asal Cina yang juga memiliki fitur serupa dengan Honda Sensing ini, malah bisa dibilang lebih lengkap dengan harga yang mungkin sekitar 3/4 lebih murah. Tapi dengan adanya facelift ini, dengan penambahan fitur Honda CR-V facelift ini sebenarnya sudah menawarkan paket yang lebih lengkap. Mulai dari desainnya, jelas desainnya jauh lebih keren, lebih elegan.
Kedua, performa mesin 1,5 liter turbonya itu menakjubkan, sekaligus juga efisien. Soal kenyamanan, sudah kita buktikan bahwa mobil ini memang nyaman, jauh lebih nyaman dari generasi CR-V sebelumnya jelas. Selain itu, penambahan fitur canggih Honda Sensing juga menambah nilai mobil ini, dan yang satu hal yang terpenting adalah yang mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya adalah citra merek Honda yang melekat pada CR-V yang membuat mobil ini menjadi salah satu pilihan bergengsi di kelasnya. Jadi, jika saatnya Anda memang sudah mampu untuk mencari sebuah SUV medium yang memiliki paket lengkap, CR-V adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Oke, itu kesimpulan dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika memang memuaskan menurut Anda. Jangan lupa untuk ikuti terus channel Auto Fun Indonesia di YouTube. Sampai jumpa lagi. Keep safe and healthy. Bye.